Saya akan bawakan satu pujian. Ya, selamat datang Pak Santoso yang sudah bergabung dengan kita. Senang sekali ya. Bisa kita walaupun ketemu hanya lewat Zoom, ya. Tapi kita percaya bahwa lewat Zoom ini juga hadirat Tuhan turun bersama-sama dengan Amin. kita. Ya. Amin. Amin. Ada Bro Freddy dari Banjarmasin yang sudah bersama-sama dengan kita. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ini orang pada ngomong-ngomong. Ya, silakan Pak Handoko. Baik, oke. Saya akan nyanyi. Mari kita sama-sama memuji dari hati karena mungkin nyuci bersama-sama agak sulit. Saya akan nyanyi satu pujian yaitu hidupku adalah penyembahan. Zoom-nya mana? Nggak dibuka. Zoom. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan bagilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada karena hanya anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, ku persembahkan hidupku Tuhan. Haleluya, Kau layak ku sembah. Haleluya, haleluya, Kau layak ku sembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu. Inilah anak-anak-Mu memeriahkan hari Natal yang sudah diadakan oleh Pak Dhani Mandai. Kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk saling memberkati. Dan kami merasakan kehadiran-Mu telah lahir di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Dhani. Pak Dhani. Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Pak Dhani suaranya nggak bunyi. Ya. Silakan Pak Ishak untuk memimpin acara kita. Pak Yusak juga sudah bergabung dengan kita. Iya, puji Tuhan. Kami bersyukur sama Tuhan kalau pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam acara perdana BMC Chapter, dan BMC Chapter sudah belum mulai kira-kira dari terakhir itu pada bulan Februari. Saya ingat bulan Februari pertengahan tahun 2020, kemudian COVID, dan baru hari ini Desember ya. Jadi ya ini mulai lagi kita akan panas kembali. Kita nanti akan mungkin sebulan satu kali dulu, nanti bisa 1 bulan 2 kali, tapi mungkin pada bulan Januari kalau seandainya Tuhan izinkan vaksin sudah diberikan, mungkin kita sudah bisa tatap muka kembali. Bersyukur sama Tuhan ya. Jadi kita bisa ada pada malam hari ini walaupun ada 7 orang yang ada. Pak Yohanes Marzuki sudah gabung juga. Pak Yohanes Marzuki sudah masuk. Selamat malam, Pak Jo. Hai, malam. Selamat Pak. Iya, selamat Malam malam Pak Yohanes. Malam Pak Haryadi. Iya. Wah. Ini perdana Pak Jo. Jadi hari ini perdana. Terima kasih Pak Yo. Pak Ishak, ya ya. Terima kasih Pak Yo. Ya ya. Malam Pak Jo. malam. Waduh. Ketemu lagi kita nih. Pak Ishak. Luar biasa ini. Bulan ini kita ketemu berapa kali ya? Mudah-mudahan nggak bosan nih Pak. Oh, nggak bosan. Ya,
Ya udah, untuk memulai kami serahkan ke Pak Denny. Ya, sambil kita akan nanti setelah ini Pak Freddy nanti akan memimpin kita mendengarkan pujian ya dari Pak Freddy. Sebelum itu kita dengarkan satu pujian ya, lagu tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Kita dalam situasi Natal ya. Biarlah sukacita itu selalu boleh ada bersama dengan kita. Amin. Angkat suaramu sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Yaitu Tuhan kami, itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Yeay. Haleluya. Angkat suaramu katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan membuat kami berarti Tuhan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan terbuka mataku. Amin. Lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan. Katakan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu
sisiku, Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang baik buat setiap kita Tuhan. Sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita saudara. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Nyanyikan dengan keras saudara, dengan iman katakan, di sisiku Kau sumberku. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Kau sumber kuatku. Yesus, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabat, Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa. Ya, kita dalam suasana Natal dan ada seorang pemuji juga yang tidak kalah ya dari Banjarmasin. Ya, Bro Freddy Setiawan, ya. Bro Freddy Setiawan ini seorang gitaris yang luar biasa. Pak Freddy ini Pak Johannes Basuki, dia kalau main gitar itu wah, ini luar biasa sekali ya. Gitar tuh dia harus bawa minimal 3 gitar. Kalau nggak putus semua itu gitar ya. Ya, selamat malam Pak Yusak. Pak Yusak Purnomo. Ya, selamat malam teman-teman yang baru. Pak Abraham Lim juga. Selamat malam Pak Abraham. Malam. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, setelah ini Pak Yusak nanti mungkin ada sedikit ini tentang BMC ya Pak ya, karena Pak Yusak inilah salah satu pendiri juga BMC chapter ini ya. Silakan kita dengarkan dulu dari Freddy yang akan memuji Tuhan. Silakan Bro Freddy. Baik. Saya akan membawakan sebuah lagu White Christmas ya. Temanya lagu Natal. Oke. Pakai topi ya Bro ya. Pakai topi itu ciri khasnya kamu tuh. Ciri khas koboi. Just like what I used to know, where the tree don't listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white with every Christmas card around. May your day be merry and bright, and may your Christmas be a white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the kiddos listen and children listen to hear
sleigh bells in the sky. Oh, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may your Christmas be white, and may all your Christmas be white. Be strong in the Lord. Ya, terima kasih Pak Freddy, terima kasih Pak Dani. Izin ya Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Udah sampai Jakarta Pak? Masih Masih di sana. Masih di mana? Masih di Banjar, Bro. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya, saudara. Saya ingin sharing juga. Selamat malam Pak Yohanes Majuki, Pak Dr. Haryadi, Pak Dani Mande, Pak Ishak ya, Pak Abraham Lim, Pak Daud Andoko dari Cirebon. Saudara saya itu malam Pak Yosep, malam Pak. Saya ingin kesaksian Pak bahwa chapter Bukit Meditera chapter ini bukan kebetulan ya, kita waktu itu dirikan karena di situ ada kafenya ya, dan pada waktu itu kita mengadakan ya karena ada permintaan Pak Yusa tolong adain di sini, dan akhirnya kita adain. Dan kebetulan pemilik kafe itu, saudara, orang tuanya itu sering datang ya, tapi begitu waktu mau firman pulang, sering datang, begitu mau pulang firman ya. Kebetulan pemilik orang tuanya ini, saudara, beragama bukan agama Kristen ya, dan nggak tahu kenapa suatu saat orang tuanya tersebut, saudara, sakit ya, dan pada waktu sakit ya, detik-detik terakhir saya waktu itu hari Sabtu ya, saya ke sana, masih ingat, Sabtu saya ke sana ke rumah sakit. Saya nggak tahu kalau dia sakit, saudara, karena nggak mau diomong-omongin, dan ternyata sudah parah, saudara ya. Dan pada waktu itu saya cerita sama keluarganya, boleh nggak, ini apa udah pernah berkumpul sama keluarganya? Oh, belum pernah. Ya udah, kalau belum pernah nanti kasih tahu saya. Nggak taunya minggu, saudara, ya, keluarganya itu telepon saya ya, pada waktu saya masih di gereja. Telepon saya, Pak Yusa minta tolong, Pak Yusa kesini bisa nggak? Oh ya udah, nanti ya Bu jam 2 ya. Ya kebetulan jam 2 saya ke sana, dan saya sendirian, saudara, ke sana, dan ngajaknya teman saya Pak Ruslan. Pak, ini ada orang mau dilayanin, oke nggak? Ya udah, bawa pejaman kudus semua ya Pak. Oke, siap. Saudara, jam 2 saya ke sana, dan pada waktu jam 2, saudara, orang tua tersebut, saudara, papinya ini, saudara, lagi buang-buang air besar ya, dan saya, aduh ini ganggu nih ya, nggak enak nih. Dan setelah itu, saudara, nggak bisa. Setelah itu anaknya ngomong gini, Pak Yusa, papi biar istirahat, jangan diganggu. Aduh, dalam hati aku, kapan lagi nih waktunya ya? Aduh, saya sampai bingung gimana caranya. Terus saya siapin ini juga, saudara. Saya siapin minta suster Yesus, minta ember, minta air, minta kain. Dipikir susah buat apa? Nggak apa-apa ya. Udah saya simpenin dulu di luar. Nggak taunya ya, saudara. Dia, orang tuanya itu, papinya bisa dudukan dikit ya. Terus saya cerita, boleh nggak kita kumpul sebentar? Dan akhirnya, saudara, ya di situ agamanya belum banyak yang Kristen ya, masih banyak yang lain. Boleh nggak kita kumpul bersama-sama? Dan akhirnya, saudara, kita kumpul bersama-sama. Dan pada waktu itu ada salah satu dari pemilik kafe itu mengatakan, "Jangan, papi kan agamanya bukan Kristen." Nggak apa-apa ya. Papi dulu udah pernah ini. Ya, ternyata, saudara, ya saya masih baru
keluarga. Dan pada waktu itu boleh nggak kita itu sambil nangis, saudara? Ya, bahkan bukan itu aja, sambil mencuci kaki ya papinya, ya. Dan pada waktu itu, saudara, setelah itu ya menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, ya, dan melakukan perjamuan kudus. Waduh, luar biasa itu. Itu momen itu sangat luar biasa, saudara. Ya, dipikir dulunya tadi itu kita sebenarnya kira-kira main-main aja, tetapi ada satu jiwa yang harus kita menangkan, kita nggak tahu, saudara. Ya. Dan setelah itu, saudara, udah, saudara mau tahu, setelah melakukan itu, saudara, orang tua tersebut koma, ya, sampai besok Kamis sore, dan akhirnya dia meninggal hari Senin malam, ya. Saya bayangin loh, saudara, kalau seandainya waktu itu saya telat dikit, ya, nggak jam 2, datangnya jam 4, mungkin kita nggak bisa memenangkan jiwa loh, saudara, ya. Dan kok pas kebetulan jam 2 dia bisa seger, ya, terus jam 4-nya, jam 3-nya, terus saudara dia nggak sadar terus sampai besok, saudara, ya. Dan akhirnya, saudara, besoknya dia meninggal dunia, ya. Berarti ini ada maksud Tuhan yang kita nggak tahu, ya. Kok bisa-bisanya juga jam 2 dia ini dan nggak sadar juga. Dan anehnya, saudara, pada waktu jam meninggal, ya, saya datang sana, sampai adik-adik ngomong, Pak Yusak, kok Pak Yusak pas bisa datang sini ya? Ini padahal meninggali, kita nggak tahu suruh ngapain. Ya, dan luar biasa, saudara, pada waktu dia meninggal pun, pas detik itu pun, saya ada di kamar itu sama keluarga, dan kita berdoa bersama-sama. Ya, itu puji Tuhan, nggak ada yang kebetulan, saudara. Ya, dan luar biasanya sekali, saudara, pada waktu acara penghiburan, ya, diserahkan semuanya kepada secara Kristiani, dan FGP MFI, ya, FGP MFI melayani pada waktu malam penghiburan itu kan juga luar biasa, ya, saudara, ya. Ya, dipercayakan kepada kita, FGP MFI suruh melayani pada waktu malam malam penghiburan. Dan kebetulan, ya, Pak Dani Mande tahu, ya, Pak Ishak juga tahu, ya, sejarahnya semua, waktu acara semua, saudara, ya, puji Tuhan. Dan saya percaya, terima kasih Pak Ishak yang sekarang telah menjadi chapter presiden, ya. Saya berharap, ya, Pak Ishak terus melakukan ini, ya, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ya. Bukan kebetulan kita akan sebelum itu Pak Ishak, ya. Di sini ada, saya lihat ada Pak Abraham Lim, ada Pak Haryadi juga, ya, mungkin saya ini internetnya agak terganggu, ya, ya, tolong diambil alih Pak Ishak dulu. Ya, puji Tuhan, ya, waduh, luar biasa dari Pak Yusak, satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Dan pada malam hari ini ada Pak Abraham Lim, ada Pak Haryadi. Pada momen hari ini Natal, mungkin ada kesan-kesan atau ada kesaksian apa yang sudah pernah dilewati selama 1 tahun 2020. Kami persilahkan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan, ada apapun yang sudah pernah dirasakan sepanjang tahun 2020, karena ini Desember kita adakan BMC chapter di tahun 2020 terakhir hari ini. Nanti kita akan kembali lagi pada bulan Januari. Dan kami persilakan mungkin dari Pak Abraham Lim atau Pak Haryadi, silakan. Kami buka ruang kesaksian untuk supaya meramaikan, supaya kita juga akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Haleluya. Silakan. Silakan Pak Haryadi dulu, Pak Haryadi. Boleh Pak Haryadi dulu. Ya, Pak Dokter. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat malam, ya. Saudara sekalian, ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus
untuk penugasan saya sebagai regional director ya. Nah, saudara, saya tahu ya, karena saya dipilih sesuai dengan firman Tuhan dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara, mengangkat MC ini ya, supaya bisa berkembang lebih lagi ya. Nah, dan pada tahun 2017 ya, saya diminta menjadi field rep yang membawai 3 chapter, yaitu chapter Boulevard chapter, Bukit Gading chapter, Boulevard chapter waktu itu presiden chapternya yaitu Pak Iwan Hendra Suteja, dan juga Bukit Gading chapter Pak Nyoto ya, sampai sekarang masih Pak Nyoto ya, dan juga Gading Sport chapter yang sekarang Terima kasih tadi mengingatkan tentang kesaksian di suasana Natal. Langsung saya mengingat kira-kira 24 tahun, 25 tahun yang lalu. Saat itu masih tidak suka sama orang Kristen. Nah, benar juga Pak Ishak, bahwa Tuhan yang memanggil kita, bukan kita. Tuhan yang memilih kita ternyata. Jadi saat itu saya masih ingat, malam Natal saya diundang oleh anak-anak saya pergi sekolah minggu. Jadi biasa sekolah minggu, Natal diundanglah orang tuanya ke gereja. Hati saya tidak suka, tapi karena anak-anak yang ngajak, ya kita mau nggak mau datang. Nah, ini fenomena yang sampai sekarang saya masih nggak bisa lupa, Pak. Saya percaya itulah panggilan pertama kali Tuhan panggil saya untuk percaya Dia. Saya masih ingat di Hotel Horizon Ancol. Saya masih ingat penyanyi penyembahnya Pak Desi Arisandi. Ya, penyanyi waktu itu. Saya juga lupa lagu apa, karena saat ini sama sekali saya belum percaya. Yang anehnya, begitu saya injak masuk ke ruangan aula acara Natal itu, ada satu kesan di hati saya yang sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Setiap saya ingat, saya selalu merasa terharu dan mau nangis sampai hari ini. Jadi saat itu saya melangkah masuk, saya merasakan di langit-langit sebelah atas, sebelah depan saya, seolah-olah, bukan penglihatan ya, seolah-olah ada kesan satu bayangan besar putih, tangannya terangkat begitu. Dan ketika saya melangkah masuk, hati saya tersentuh, saya mau menangis, tapi gengsi kan banyak orang, kita sambil jalan masuk ke ruangan pertemuan itu. Tapi mulut saya mengaku begini, Pak. Papa, saya pulang. Ya. Kata-kata itu nggak terungkapkan, tetapi dalam hati saya ada kesan, Papa, saya pulang. Artinya kalau sekarang saya pahami fenomena itu ada, hati saya tersentuh melihat hadirat Tuhan Yesus yang ada di saat itu. Suasana Natal, hati saya terharu, roh saya berbicara, Papa, saya pulang. Saya mau nangis. Nah, itulah sentuhan pertama kali Tuhan panggil saya. Setelah itu nggak seberapa lama lagi, teman-teman yang menginjili saya, namanya Pak Budi,
Pak Jimmy Budi, seorang akuntan UI yang terkenal sampai sekarang. Dia aja yang bersaksi tentang kubur kosong. Ceritanya panjang, tapi yang saya kesan adalah kubur kosong. Kenapa kubur kosong? Saat itu saya serang dia bahwa kenapa kamu percaya Yesus orang bule sebagai Tuhan? Dia manusia, dia bilang dia itu Tuhan. Saya bilang buktikan. Dia bilang hanya manusia satu-satu manusia mati, kuburnya kosong. Karena di dalam peti mati, kalau misalnya ada peti matinya kosong. Di sanalah saya tersentuh bahwa saya jawab dia. Saya punya juga. Dia mati, dia ngajar 40 hari di dunia. Dia jawab saya dengan tegas. Ya, yang Bapak sembah itu, yang bangkit itu rohnya. Yesus bangkit dari kubur bersama tubuhnya, tubuh kemuliaannya. Bedanya di sini. Artinya saat itu panggilan pertama saya merasakan ya bahwa waktu saya tersentuh waktu acara Natal, dilanjutkan dengan beberapa kali, terakhir kali yang kesaksian Pak Jimmy itulah. Mulai hari itu besoknya saya ikut dia ke gereja, sampai hari ini saya bertumbuh dalam Kristus. Benar, Tuhan yang memilih kita bukan kita. Secara logika, saya nggak mungkin percaya. Karena keluarga kami keluarga yang taat sekali. Tapi puji Tuhan, sejak saya dipercaya Tuhan, saya diproses. Satu persatu percaya termasuk papa mama saya. Papa saya 85 tahun terima Yesus. Mama saya umur 84 atau 83 terima Yesus. Meninggal umur 96. Setiap hari baca Alkitab, waktu meninggal tidak didapati sakit penyakit. Nah itulah kesaksian saya, karena suasana Natal itulah Abraham Lim yang dulunya namanya Ibrahim, yang tidak suka orang Kristen, sekarang sesama agak Kristen, kita satu saudara yang saling mengasihi, menjadi anggota tubuh Kristus, karena sekali benihnya ditanam di dalam hati, saya bertumbuh sampai hari ini. Saya bersyukur di suasana Natal ini saya bersaksi sungguh ketika Natal, ketika Yesus datang, ketika kita dipanggil, kita tidak bisa hindar lagi. Kalau kita patuh taatin, kita akan berbuah. Dan saya rindu, ya hidup ke belakang saya akan jadi berkat seperti tadi Pak Yusak bilang, ya satu orang percaya itu sekeluarga diselamatkan. Amin. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Pak Yusak tadi tanya, kalau dia telat gimana? Kalau terlalu cepat ya enggak. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah kesaksian saya di suasana Natal ini. Saya percaya kita semua juga mengalami hal yang lebih lagi. Karena Yesus ketika dia pinta, kita tidak bisa hindar. Kalau kita patuhi janji-janji yang menyertai kita, supaya kita bisa bersaksi lebih baik untuk membawa jiwa-jiwa. Jadi Natal kali ini juga, saya lagi berapa jiwa yang saya incer. Ya, saya doa, saya percaya satu hari mereka bertobat. Terima kasih Pak Denny, saya bersaksi kira-kira 7 menit. Terima kasih Pak Bram, kesaksian yang luar biasa. Tuhan berkati ya. Ya, ini dalam suasana Natal, walaupun kita hanya tidak terlalu banyak, tapi suasana Natal, semangat Natal ini terus ada bersama dengan kita. Dan kita akan dengarkan satu lagu sambil nanti Pak Johannes Marsuki akan membagi kita sharing firman Tuhan. Dan kita akan dengarkan bagaimana Gita Surga itu bergema di bulan Desember ini. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah.
Katakan yang di sorga, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama Gloria, muliakan. Lebih keras katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Angkat suaramu dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama lebih keras katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, come on. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan angkat suaramu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Iya, Pak Yohanes Basuki, silakan. Mau share screen, Pak. Saya jadi host ya. Oke, boleh share screen ya. Sebentar, Pak. Saya jadiin ini. Silakan. Oke, kita sambil nunggu kita berdoa dulu ya. Oke, ya. Pak, terima kasih. Kami sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama-Mu, juga puji-pujian. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian, Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dengan urapi kami semua yang hadir di sini, Tuhan. Sehingga kami semua selesai ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Luar biasa ya. Saya mau dapat tema dari Pak Ishak ini mengenai Natal membawa kasih ya. Saya coba bikin dari kemarin ini.
Oke. Natal membawa kasih. Ya, sebagaimana diketahui, ya tiap Desember nih kita merayakan kelahiran Yesus ya. Walaupun kita juga nggak tahu bulan persisnya kapan ya, masih diperdebatkan. Ada yang bilang antara bulan Maret sampai bulan Juni ya, karena kalau musim Desember itu musim dingin, nggak mungkin gembala bisa di Padang ya. Tapi kita nggak pentingin itu, yang penting kita semua merayakan hari kelahiran Yesus, ya, di mana Yesus datang itu membawa kasih. Ya. Di mana akhir-akhir ini kalau kita, terutama di domestik kita nih, banyak sekali yang namanya ujaran-ujaran kebencian ya. Dan kalau kita mendengarkan tiap hari di sana, waduh itu telinga kita bisa merah sekali ya. Membawa-bawa ras, membawa-bawa agama ya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya, Tuhan yang membawa kasih buat kita ya. Bahkan di tengah pandemi Covid seperti ini ya, yang dimana kita juga lihat bahwa bukan hanya membawa dampak bagi kesehatan ya, bagi banyak sekali yang mengalami kehilangan keluarga ya. Saya baru minggu lalu kehilangan rekan kami di PT Jaya Real Property ya. Salah satu orang direksi kami meninggal karena COVID ya. Ya kami juga sedih ya, kami berduka. Tapi ya saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi inti kekristenan itu adalah sebenarnya ada dua ya. Tadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat lambang salib itu sebenarnya vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan dan horizontal adalah hubungan kita dengan sesama kita. Nah, saya akan bahas mengenai kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan yang mengasihi kita ini, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, saudara. Jika tidak mengasihi kita, mana mau ya Tuhan datang ke dunia, ya, jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, begitu mulia. Sedangkan kita itu manusia kan, kita kotor, kita penuh dosa, kita nggak sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna itu mau datang ke dunia, dia mau menjadi manusia. Ya, kita bayangkan kalau kita yang manusia, mau nggak kira-kira menjadi binatang gitu ya? Pasti kita nggak mau ya, karena binatang lebih rendah dari manusia. Tapi Tuhan kita mau jadi manusia ya. Nah, dia yang bertata di surga mau datang di dunia. Karena apa? Karena dia mengasihi kita, saudara. Ya, dia tidak mau seorang pun dari kita binasa dan masuk neraka. Ya. Nah, jadi Tuhan itu yang lebih dahulu mengasihi kita. Ya, tadi Pak Abraham bilang apa? Tuhan yang memilih kita ya, karena dia mengasihi kita. Nah, di Yohanes 3 dengan ayat 16 dengan jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya bagikan juga, saya nggak tahu di sini semua udah terima Yesus ya. Saya harap semua udah terima Yesus, tapi bagi yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya,
tadi yang seperti Pak Yusak juga kesaksian, ya kita di mana-mana kita harus selalu mau menginjil, ya supaya orang-orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, nah, saatnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, katakan bahwa Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dengan jelas katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi cukup dengan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Haleluya. Ya. Nah, juga bagi yang sudah jauh dari Tuhan, ya, di Yesaya 1 ayat 18 katakan, baiklah, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan, datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni semua, dan kita dibikin putih, dan hubungan dengan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Nah, jadi Tuhan itu tidak mau seorang pun dari kita binasa, saudara. Ya, jadi kasih-Nya itu luar biasa, Dia selalu menyertai kita, Dia sangat mengasihi kita. Ya. Nah, hal ini digambarkan dengan luar biasa oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, ya. Digambarkan ini betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tanpa pamrih, saudara. Jadi ini yang disebut dengan kasih agape. Ya. Nah, jika saudara mengalami kasih Kristus, saya percaya semua kekhawatiran, semua ketakutan saudara dan saya pasti akan hilang, saudara. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita saat ini mungkin banyak yang mengalami kekhawatiran, ya, mengenai bisnis kita, mengenai keuangan kita, ya, mengenai kapan ini akan segera berakhir. Ya, kita tahu bahwa ayat ini dibilang bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena kita percaya Tuhan mengasihi kita, semua pasti akan ditolong oleh Tuhan kita Yesus yang luar biasa ini, saudara. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Saya pun juga mengalami awal-awal kita begitu khawatir, begitu takut, ya. Di tempat saya sendiri pun omset kami awal-awal mengalami penurunan yang drastis, ya. Tapi akhirnya kami berserah sama Tuhan, ya. Dan akhirnya pelan-pelan itu omset itu mulai naik, ya. Dan sampai terakhir bulan Desember ini kita mengalami penurunan kurang lebih 25% ya dibandingin tahun yang lalu. Nggak terlalu buruk, ya. Dan yang kena potong gaji cuma di direksi, ya. Kita kena potong 20%, tapi kita masih bersyukur bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Di tempat-tempat lain saya cek juga banyak yang bahkan ada di tempat perusahaan yang dulu saya bekerja itu sampai 40%, ya, potongan gajinya. Jadi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita semua, saudara. Ya, jadi bawa semua sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia pasti akan menolong kita. Ya,
Dan saya percaya semua masalah-masalah yang kita hadapi, semua masalah itu pasti ada expired date-nya, saudara. Nggak ada masalah yang nggak ada waktu selesainya. Pasti semua ada expired date-nya. Ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, anggap malah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Karena kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi seperti emas yang murni itu harus dipanaskan berkali-kali, supaya emas itu menjadi emas yang murni, semua kotorannya dibuang. Demikian juga kita, ya kalau kita diizinkan mengalami masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, ya itu artinya Tuhan sedang memurnikan kita, supaya kita menjadi sempurna, ya, dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Nah, jadi kalau kita, jika Tuhan begitu mengasihi kita, apakah kita masih mau hitung-hitungan lagi sama Tuhan? Ya. Jangan kita hanya berdoa kalau kita ada keperluan atau kebutuhan saja. Ya. Tuhan itu mau kita memuji dan memuliakan namanya, supaya kita bisa menyembah Dia, ya. Dan pujian dan penyembahan itu harus berangkat dari hati yang tulus, saudara. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya, banyak caranya, ya. Saya catat di sini cuma ada 2 hal, saudara. Yang pertama adalah kita harus taat kepada perintahnya. Ya, banyak sekali perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Ya, kita harus ikuti, taati perintahnya. Ya, saya catat sini ada 2 hal yang penting, saudara. Yang pertama adalah jangan menduakan Tuhan. Ya, misalnya apa? Kita yang masih udah percaya Tuhan, jangan lagi kita masih percaya dengan misalnya hari-hari baik, kita masih percaya dengan Hong Sui, kita masih percaya dengan sio-sio, ya, atau kita masih percaya dengan ramalan-ramalan. Ya, saya juga dulu mengalami, saudara. Saya percaya Tuhan, tapi saya juga masih percaya hari-hari baik, saya masih percaya Hong Sui. Bahkan dulu rumah saya di Kelapa Gading itu kita panggil orang ahli Hong Sui, saudara. Semua diukur dulu. Ya, pintunya harus berapa, lebarnya, tingginya harus berapa, anak tangga dihitung juga, saudara. Tapi akhirnya waktu terjadi masalah, rumah itu disita juga, saudara. Ya. Jadi kita nggak boleh menduakan Tuhan. Kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, hanya Dia yang kita puji dan kita sembah, saudara. Ya. Wahyu 14 ayat 7 katakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi hanya Tuhan yang kita puji dan kita sembah, saudara. Yang kedua, yang adalah kita menggabungkan uang dan harta melebihi Tuhan. Ini juga Tuhan nggak suka, saudara. Ya. Tuhan tuh nggak mau kita menggabungkan uang atau harta kita melebihi Dia sendiri, saudara. Ya, uang perlu, harta perlu, ya. Karena kalau kita mau belanja sesuatu, tentu kita nggak bisa bilang bayar pakai Shalom, misalnya, saudara. Ya, tentu kita perlu uang, perlu harta. Tapi itu bukan segala-galanya, ya. Tuhan kita harus yang lebih utama dari yang lain, ya. Karena apa, saudara? Waktu kita meninggal pun, semua harta itu nggak ada yang kita bawa satupun, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang meninggal, saudara, ya bahkan sepatunya pun pakai sepatu karet, udah, saudara, ya. Nggak ada yang bisa dia bawa lagi, saudara. Nah, jadi firman Tuhan itu dengan jelas juga katakan bahwa kita nggak boleh mengabdi kepada 2 tuan, ya. Seperti dikatakan di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi jelas sekali bahwa kita nggak boleh mengagungkan harta kita atau uang kita, saudara. Dan juga ada yang lain lagi ya, misalnya mengagungkan ketenaran kita, ya, melebihi Tuhan. Ya, kita merasa mungkin kita yang paling hebat. Itu ada contoh seorang penyanyi yang dari The Beatles, saudara, John Lennon, ya, waktu dia ditanya di interview oleh wartawan, dia bilangnya apa? Sekarang saya lebih tenar dari Tuhan Yesus, dari Yesus, dia bilang. Ya, saya lebih tenar dari Yesus. Gak berapa lama lagi, saudara, dia ditembak mati di depan apartemennya dia di New York, saudara. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita merasa kita melebihi Tuhan, saudara. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi taat pada perintah Tuhan. Yang kedua adalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, saya kasih gambaran kalau pasangan suami istri yang intens berkomunikasi, akhirnya tuh mereka bisa saling memahami satu sama lain. Ya. Mereka bisa begitu peka memahami pasangannya, misalnya pasangannya sedang kecewa, pasangannya sedang sedih. Bahkan dari gerakan-gerakan pasangannya dia tahu nih, pasangannya sedang punya perasaan seperti apa. Ya. Begitupun kita, saudara. Kalau kita punya hubungan yang intens dengan Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Kita bisa menyadari kalau yang ini Tuhan tidak berkenan. Kalau yang ini kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, siapkan waktu yang terbaik untuk kita memuji, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Bisa pagi hari atau bisa malam hari, saudara. Ya. Dan waktu saya dengar satu hamba Tuhan, ya, mendoakan saya, itu pendeta Amos, ya, dia bilang apa? Yohanes, you siapkan waktu minimal 1 jam setiap hari, you lakukan penyembahan 15 menit, terus lakukan baca firman Tuhan 15 menit, terus you berdoa syafaat 15 menit, dan you berdoa untuk diri sendiri 15 menit katanya. Dan itu sekarang saya lakukan, saudara, dari tiap pagi saya bangun, ya, saya lakukan itu sekitar 1 jam, saudara. Dan saya rasakan itu hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, karena dengan kita sering berkomunikasi sama Tuhan, kita memuji menyembah Dia, kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita rasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya ada kuasa di balik puji-pujian, saudara. Ya, jadi di 2 Tawarikh 21 ayat 22, waktu Yosafat diserbu oleh Bani Amon, ya, dan Bani Amon dan Bani Moab, ya, dia menyanyikan lagu puji-pujian, ya. Dia cuma katakan apa? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, mereka nyanyikan lagu-lagu pujian seperti itu, dan akhirnya apa? Bani Amon dan Bani Moab ini mereka saling berperang sendiri, ya, dan akhirnya mereka terpukul kalah. Jadi saya percaya ada kuasa di balik setiap puji-pujian, saudara. Ya. Nah, setelah pujian dan penyembahan, kita baca dan renungkan firman Tuhan, saudara. Ya, karena apa? Isi hati Tuhan itu ada di dalam setiap firman-Nya. Ya. Nah, dan firman Tuhan itu yang menguatkan iman kita. Karena di Roma 10 ayat 17 dengan jelas katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita baca banyak firman Tuhan, kita makin dikuatkan, ya, kita makin percaya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu mau menolong kita, saudara. Karena janji-janji di dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Ya. Nah, setelah itu baru kita berdoa, saudara. Dan saya percaya setiap doa yang kita panjatkan, ya, di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh yakin, ya, dan itu sangat besar kuasanya.
dikatakan sini doa bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Ya, sebenarnya kita ini nggak ada yang benar. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, ya, oleh darah Tuhan Yesus kita semua sudah dibenarkan. Ya, jadi kita dengan iman kita yakin doakan, itu sangat besar kuasanya, saudara. Ya, jadi saudara lakukan doa-doa, ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga doakan bangsa kita, negara kita, doakan pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden, menteri-menteri semua, ya, doa syafaat, doakan juga orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga-keluarga besar kita yang belum terima Yesus. Ya, lakukan itu, saudara. Baru terakhir kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, kita taat pada firman-Nya, kita lakukan pujian dan penyembahan, kita baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, saya percaya kita akan menjadi God's favor, ya. Itu seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel, ya. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 9 ini Tuhan sering kali memberikan kita kejutan-kejutan yang menyenangkan kita, saudara. Ya. Ini ya yang Tuhan janjikan sama kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, ya, apa yang mata nggak pernah lihat, apa yang telinga nggak pernah dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, ya, itu disediakan Tuhan, saudara. Ya, saya mau kesaksian, mungkin dulu pernah saya saksikan, ya, bahwa waktu saya mengalami kebangkrutan di tahun 98, ya, waktu Krismon, itu rumah saya tuh udah tinggal selangkah lagi untuk disita, saudara. Ya, karena itu rumah dijaminkan di satu bank, ya. Tapi puji Tuhan waktu itu karena mungkin banyak sekali yang kredit macet, mungkin rumah saya itu menjadi prioritas yang kesekian untuk disita, ya. Tapi tiap kali orang bank datang ke rumah, kami selalu berdebar-debar, ya, merasa waduh ini akhirnya diminta untuk keluar dari rumah, ya, dan kami menjadi kontraktor, ya, alias kontrak rumah, saudara. Tapi disinilah Tuhan bekerja dengan ajaib, ya. Waktu lagi ada peresmian pasar modern Sinpasa di Gading Serpong, ya, saya bercakap-cakap bertiga, saya dengan Pak Sucipto Nagaria pemilik Sumarekon dan dengan Pak Niko Lepar, ya, itu bagian keamanan di Sumarekon. Tiba-tiba Tuhan bisa pakai Pak Niko Lepar untuk nyeletuk. Pak Yohanes rumah kerjanya di Sumarekon tapi kok tinggalnya di Villa Melati Mas. Ya, itu saya waktu itu di Melati Mas itu rumah yang udah saya gadein itu, saudara. Ya, jadi saya bilang ya saya kepengen tinggal di Sumarekon, tapi saya nggak punya uang, saya bilang. Nah, Tuhan bisa pakai Pak Cipto. Dia bilang apa? Pak Yohanes, kalau you serius mau tinggal di perumahan Sumarekon di Gading Serpong ini, you pilih dulu, katanya. Nanti bayarnya belakangan kalau rumah you udah laku di Melati Mas, katanya. Wah, saya iya aja. Tapi saya nggak bilang Pak Cipto bahwa rumah itu udah saya gadein, saudara. Ya. Jadi akhirnya singkat cerita, saya dan istri saya datang ke kantor pemasaran, kita cari rumah, ya. Istri saya bilang kalau dapat rumah yang kecil di Gading Serpong dia nggak mau, katanya, karena dia tinggal di Melati Mas tuh ukurannya cukup besar. Waktu itu 300 meter, saudara, 12 kali 25 meter. Saya bilang, waduh, setahu saya di rumah perumahan Sumarekon tuh semua rumahnya kecil-kecil, ya, paling 180, 200 meter. Tapi waktu kita datang ke kantor pemasaran, saya lihat di ujung itu ada rumah yang besar. Saya bilang, ini ukurannya berapa? 450 meter. Udah kejual belum? Belum, Pak. Ya udah, saya pilih itu, ya. Saya tinggal tunjuk aja, saudara. Karena kan dibilang Pak Cipto boleh pilih dulu, bayar belakangan, saudara. Nah, akhirnya itulah yang saya dapetin rumah yang sekarang saya tinggal, saudara. Ya, saya boleh pilih dulu, saya boleh tinggal dulu, ya. Dan waktu berjalan, akhirnya rumah saya yang di Melati Mas nilainya naik, saudara.
ya, setelah krisis mereda, nilainya mulai naik, saya bisa jual rumah itu, saya bisa bayar utang di bank, dan saya punya kelebihan uang, saya bisa bayar lagi rumah yang saya tinggali sekarang, yang di Alexandria di Gading Serpong ini, saudara. Jadi saya percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, apa yang mata nggak pernah lihat, apa yang telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul dalam hati, saudara, itu Tuhan sediakan, saudara. Ya. Dan juga kalau saudara yang masih mengalami masalah demi masalah, ya, di Roma 8 ayat 28 juga katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, ya, saya percaya setiap masalah apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Nah, ini adalah mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Nah, yang berikut adalah mengasihi sesama, saudara. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini juga kalau kita mengasihi diri sendiri mudah, saudara, ya. Tapi mengasihi sesama kadang-kadang belum tentu, saudara, ya. Kadang-kadang kita bisa iri hati sama sesama kita bisa dendam, ya, kita bisa anggap sesama kita belum selevel sama kita, ya. Nah, hari ini saya mau kasih beberapa contoh kenapa kita kadang-kadang nggak bisa mengasihi sesama kita, saudara, ya. Yang pertama adalah iri hati, saudara. Iri hati ini adalah merasa bahwa kita kok diperlakukan sering-sering nggak adil, ya. Kok orang ini dikasih yang lebih bagus, ya. Kok kita enggak, gitu, ya. Apalagi kalau orang yang kita kenal dekat, dia dapat yang lebih dari kita. Itu kita sering merasa kadang-kadang kok seperti ini, ya. Nah, itu pembunuhan pertama di dunia itu, ya, akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, kita ini sering-sering, saudara, kalau ada orang yang menderita, kita bisa ikut menderita. Tapi kalau ada orang yang senang, kadang-kadang belum tentu kita bisa ikut turun senang, saudara. Ya, Paulus di Roma 12 ayat 15 tuh dengan jelas mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini kalau kita menangis dengan orang yang menangis tuh kita lebih mudah, saudara. Ya, tapi kalau bersukacita dengan orang yang bersukacita belum tentu, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan bilang kita harus bersukacita juga dengan orang yang bersukacita, saudara. Ya. Nah, ini jadi juga jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan, anggap Tuhan nggak adil sama kita, ya. Kok kita nggak diberikan yang seperti misalnya tetangga kita, saudara. Ya, kita harus rubah mindset kita. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita porsi masing-masing dengan adilnya, saudara. Ya. Nah, kalau setelah itu, kita sadari itu, maka kita akan hidup dengan lebih tenang, lebih tentram, ya. Nggak ada iri hati di dalam diri kita, ya. Karena di Amsal 14 ayat 30 dengan jelas katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Nah, yang kedua, ini juga yang paling sulit, saudara. Yang kedua adalah dendam, saudara. Ya. Nah, ini dendam ini yang merupakan banyak sumber penyakit, saudara. Ya. Darah tinggi, gagal jantung, stroke, itu kebanyakan dari hati yang penuh rasa dendam, saudara. Nah, di Imamat 19 ayat 18 katakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan tuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa kita. Ya. Jadi kita harus berani mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya. Memang kadang-kadang ini gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan, saudara. Saya sendiri jujur mengalami hal yang seperti ini, saudara. Ya. Kalau saya disakiti, nggak mudah saya memaafkan, saudara. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu buka
pintu pengampunan, saudara. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita disakiti, kita harus buka pintu pengampunan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ya, kenapa kita nggak bisa mengampuni orang? Ya, di doa Bapa kami dengan jelas katakan, ampunilah yang bersalah kepada kami, seperti kami pun Tuhan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, jadi kita juga bilang kita mengampuni yang bersalah kepada kita, dan Tuhan, kita minta Tuhan ampuni dulu kesalahan kita. Ya, jadi jangan menaruh dendam terhadap orang-orang yang terdekat kita, ampuni dan biarkan serahkan semua kepada Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, pembalasan adalah hakku, saudara. Dan di Kolose 3:13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita harus sabar seorang terhadap yang lain, dan mengampuni seorang terhadap yang lain. Ya, jangan menaruh dendam, saudara. Saya pernah dengar satu kesaksian waktu saya ikut di acara Pria Sejati, saudara. Ya, ada satu orang pengusaha yang sangat dendam, ya, karena dia ditipu sama partner bisnisnya, dan partner bisnisnya itu kabur, saudara. Ya. Dan waktu itu dia penuh dendam, ya, karena dia menjadi susah hidupnya. Jadi dia beli satu samurai, saudara, ya, dan dia juga beli tongkat besi, dia taruh selalu di mobilnya, saudara. Dia bilang apa? Kalau saya ketemu orang ini nih, akan saya hantam ini orang, saya akan bunuh dia. Ya. Dan setiap kali dia mau makan, ya, dia ingat orang itu, dia bilang makanannya jadi nggak enak, saudara. Dia mau tidur, dia ingat orang ini, tidurnya aja nggak nyenyak, saudara. Ya, jadi dia mengalami yang namanya makan nggak enak, tidur nggak enak, gara-gara ingat orang ini terus, saudara. Nah, suatu saat waktu dia lagi ke mall, tahu-tahu orang itu menepuk dia, ya. Apa kabar, katanya. Dia kaget, saudara, ya. Sedangkan dia punya samurai sama dia punya palu besinya itu ada di mobil, ya. Dia nggak sempat bawa masuk ke mall, saudara. Jadi waktu dia tegur gitu, orang itu cuma bilang ini, sorry ya, waktu itu saya emang menipu kamu, saya kabur, saya nggak tanggung jawab, tapi sekarang bisnis saya udah berhasil semua, dan saya mau bayar semua utang-utang saya kepada kamu, dia bilang. Waduh, orang itu nggak bisa ngomong, dia speechless, saudara. Ya, dia bilang, waduh, saya melewati bertahun-tahun, nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Orang itu belum tentu mikirin saya, katanya. Dan ternyata setelah ketemu, orang itu cuma begitu aja minta maaf dan dia mau beresin semua, saudara. Dia merasa begitu ruginya, ya. Sekian tahun dia menaruh dendam sama orang itu, saudara. Nah, jadi kita harus buka pintu pengampunan, itu buat kesehatan kita sendiri juga, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, sering kita juga sulit mengasihi sama kita, karena kita sombong, kita merasa orang itu belum tentu selevel sama kita, saudara. Nah, kalau yang namanya sombong ini, awalnya adalah dari Lucifer, saudara. Ya. Awal kesombongan itu adalah Lucifer. Lucifer yang dulunya adalah malaikat, ya, yang bersuara merdu, karena dia ingin menyayangi Tuhan, dia akhirnya dicampakkan oleh Tuhan, saudara. Ini ada di Yesaya 14 ayat 14-15, ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia ingin menyamai Tuhan, saudara. Tapi Tuhan katakan di ayat yang ke-15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, jadi ingat, saudara, kalau saudara merasa diri sombong, ya, itu adalah cerminan dari Lucifer, dari iblis, saudara. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus saja yang begitu sempurna, saudara. Dia sangat sederhana orangnya. Dia mau lahir ke dunia
bukan, dia bisa aja pilih, dia waktu lahir ke dunia dia pilih jadi anak raja, bisa saudara, ya. Tapi dia nggak pilih begitu saudara, dia pilih malah dari orang yang sederhana, dari Maria dan Yusuf, ya, bahkan lahirnya bukan di rumah sakit yang mewah, tapi di kandang binatang saudara. Itu dia menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan aja adalah seorang yang rendah hati saudara, ya. Jadi di Matius 11 ayat 29 ini Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, saudara. Ya, dikatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa dia aja seorang yang rendah hati, ya. Dan ingat saudara, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan, mengenai Natal yang membawa kasih. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ya, melalui kita taat pada firman-Nya, dan kita selalu lakukan pujian penyembahan, ya, baca firman Tuhan dan berdoa, saudara. Yang kedua adalah kita mengasihi sesama manusia, ya, kita nggak boleh iri hati, kita jangan dendam kepada sesama kita buka pintu pengampunan, ya, dan kita tidak sombong kepada sesama kita. Ya, itu yang bisa sharingkan di tempat ini sekarang, saat ini, saudara. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Ishak dan sharing firman yang luar biasa, berbicara tentang kasih. Dan sebelum kita lanjutkan, kita mungkin bisa sharing, tanya jawab dan sebagainya. Kita dengarkan satu lagu pujian bicara tentang kasih. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi hidup ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya Pak Ishak, kita boleh mungkin bisa sharing, ya ada waktu kita sharing sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau ini, silakan kepada Pak pembicara kita Pak Yohanes Masuki. Pak Ishak, dibuka speakernya. Ya, silakan. Ya, mungkin ada yang baru, ada Pak Santoso mungkin, atau yang mau sharing, boleh pada malam hari ini. Jadi tadi ada Pak Andri Kaleb juga, Pak Andri Kaleb nih. Pak Kaleb juga. Iya. Ya, ada Pak Marbun. Ya, Babun. Ya, ini Habibi. Natal ya. Dari Habibi dari Arab ya. Kasih ya. Silakan Pak Aryadi, mungkin mau ini ya, sambil mungkin ini ya Pak, benar sekali dikatakan oleh Pak Yohanes Masuki ya. Jadi masalah bicara tentang kasih itu kadang saya pernah alami, di mana dulu saya pernah juga sakit hati ya. Ya singkat ceritanya, kalau ceritanya panjang ya, tentang bagaimana waktu orang tua saya itu, ayah saya itu dia berselingkuh dan melakukan hubungan dengan orang yang ini, dan itu membuat saya sakit hati ya, dan itu kemudian saya marah, benar, saya waktu itu saya sudah berada di Full Gospel karena kejadian ini. Waktu itu papi saya ini sebetulnya usianya udah 60 tahun waktu itu ya, dan mami saya dalam keadaan sakit stroke. Papi saya tuh melakukan hubungan di depan mami saya yang lagi sakit stroke ya, ketangkep basah, dan itu membuat saya luka batin dan saya marah, dan akhirnya itu yang membuat ternyata itu penyebabnya itu bisnis saya hancur semua, kemudian saya sakit-sakitan, dan puji Tuhan ya, melalui wadah Full Gospel ini, melalui waktu Men's Camp, saya ingat sekali di Men's Camp Full Gospel saya bisa pemulihan dan saya bisa mengasihi papi saya. Dan singkat cerita ya, papi saya akhirnya dia pergi dari rumah ya, saya berdoa bertahun-tahun, dan puji Tuhan satu saat papi saya kembali dari Cilacap, dia sudah pindah keyakinan ya, dan dia akhirnya saya bisa jamah dia, saya bisa layanan dia, dan dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu dia meninggal ya, dan puji Tuhan, dan yang menguburkan papi saya mengenai upacara itu saya yang waktu itu memimpin upacara penguburan papi saya. Ini luar biasa ya. Ini kesaksian singkat ya. Jadi bagi teman-teman ya,
bicara tentang kasih itu memang nggak gampang ya, nggak gampang itu. Kalau memang kadang-kadang Tuhan izinkan ya, supaya kita benar-benar kasih Kristus itu bisa benar-benar kita terapkan. Ya, itu mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, Pak Habibie, ya silakan buka speakernya. Ya, Pak Daud Handoko, ya mungkin Pak Daud Handoko, ya ini Pak Daud Handoko juga bisa kesaksian sedikit Pak, bicara tentang kasih, ya. Oh ya, Tuhan tuh betapa besarnya kasih Tuhan buat saya. Saya pernah merasakan hal-hal yang difitnah, disolimi, dan waktu itu ketika itu saat itu juga manusia lama saya kembali lagi. Dan ketika manusia saya lama kembali lagi dan saya memutuskan harus membalas, Roh Kudus bilang, lu tuh lebih jelek dari orang yang menzolimi kamu. Terus saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau membalas. Saya bilang, iya, kalau saya membalas sama, kalau yang membuat saya jahat, kalau saya membalas, saya sama-sama jahat, seperti orang yang memfitnah saya, menzolimi saya. Jadi ketika Roh Kudus mengingatkan saya dan akhirnya saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan dan minta orang yang menzolimi saya, yang memfitnah saya, Tuhan jamah supaya menjadi lebih baik lagi. Oh, gitu, dan Pak. saya sukacita. Itu ya, itu karena kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Tanpa kasih Tuhan ya, wah, manusia tanpa kasih Tuhan kita, wah, kita akan jadi manusia lama terus, manusia yang berdosa. Ya. Pak Bahaya. Yusak, Bahaya. silakan Pak Yusak, mungkin Pak Yusak mau menambahkan, Pak Andre Caleb, Pak Santoso, Pak Andre Caleb, Pak Yusak, ada? Ya. Silakan Pak Yusak. Ya. Pak Yo, terima kasih loh Pak Yo, terima kasih Pak Yo ya. Memang kasih memang juga nggak gampang ya. Saya Pak Yusak ini pengalaman ya disakitin orang. Ini Pak Dani kan lebih tahu. Ya, dia berusaha untuk mengampuni, bahkan saudara sekarang ini malah bukan mengampuni aja saudara, malah bergabung bersama-sama saya juga. Ya itu tapi ya karena di FGB FMA ini jadi saya bisa melakukan ini semua ya. Terima kasih Pak Iyo, terima kasih Pak, luar biasa Pak. Pak Yusak, Pak Andre Caleb, dari tadi ini belum buka nih gambarnya. Ya, Pak. Ya, silakan dibuka gambarnya Pak. Ya, baik. Ya, cuma saya kasih sedikit aja. Ini kan bicara kasih ya. Saya juga tahun berapa, kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya memang ada keinginan ingin bikin mendapatkan barang keagenan ya. Saya diajak oleh satu teman, akhirnya saya bergabung, saya dapat barangnya. Ternyata ujung-ujungnya saya dimakan, gitu. Sampai saya juga ambil uang di bank, pinjam bank. Tapi yang saya bukan sayanya ya, yaitu kembali lagi kasih Tuhan di dalam saya itu tidak bisa saya mengampuni mereka gitu. Sampai akhirnya saya dengar dia sakit ya, terakhir itu sakit. Saya kontak dia ya kan, sampai karena saya terus terang hampir berapa bulan ini kan saya juga menjalankan suplemen yang bersama-sama Pak Yusak gitu kan. Saya sampai ngomong, udah nggak apa-apa kamu pakai aja gitu saya bilang. Akhirnya karena nggak enak ya, nggak enak. Terakhir detik-detik saya udah merasa bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Yang sungguh-sungguh yang saya heran itu bahwa dia ini sebagai pembicara sana sini dia makan gitu, makannya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Saya juga termasuk yang dimakan yang cukup bagi saya cukup lumayan gitu. Jadi tapi saya hatinya bisa nggak bisa tidak sakit hati gitu. Tapi saya bisa mengampuni, saya bisa bahkan saya kontak dia gitu ya. Dan dia juga mungkin kaget juga gitu. Mungkin yang lain diuber-uber, tapi saya sering doa. Detik terakhir dia ngomong, dia minta maaf apa yang dia sudah lakukan. Saya baru tahunya kira-kira sebulan yang lalu. Saya udah nggak bisa kontak gitu.
Karena terakhir tuh waktu saya kontak ini ternyata dia kena stroke, udah nggak bisa jalan. Saya waktu ngobrol pun dia bilang ngomongnya udah tadel ya, jadi udah susah gitu. Ya saya doain, dia nangis menggerung-gerung. Dan saya merasakan Bapak ini kayaknya udah biasanya orang-orang kayak gini ini kan peka ya, bukan selalu nangis atau kan. Saya pengalaman juga dengan pokok saya waktu mau dipanggil Tuhan juga baik. Kalau didoain dan nangis terus kan. Ini baru 2 minggu yang lalu saya kontak ada satu teman saya yang pernah dimakan juga. Saya kontak dia, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Gitu. Ya, saya bilang kembali lagi kalau di dalam kita tidak ada Tuhan, memang susah untuk bisa mengampuni. Tapi kalau ada Tuhan di dalam segala sesuatu bisa ada pengampunan. Dan kasih itu melampaui segalanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, Pak Yohanes Masuki mungkin bisa closing statement atau mungkin ada yang disampaikan sebelum nanti Pak Ishak Rahmat sebagai chapter president akan menutup acara kita dengan doa. Silakan Pak Yohanes Masuki. Ya, terima kasih Pak Ani. Ya, terima kasih semua teman-teman untuk kesempatan sharing tempat ini. Ya memang mengasihi ini nggak mudah ya, tapi kita harus lakukan itu terus-menerus ya. Tapi saya percaya yang pertama kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Ya, karena kalau kita cuma berdoa, kalau kita lagi ada perlu ya, itu berarti kita bukan cinta sama Tuhan tapi cinta sama berkatnya doang ya. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya Tuhan tuh nggak suka berhutang, saudara. Ya Tuhan pasti balas itu lebih lagi ya. Makanya tadi yang dikatakan apa nggak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, semua itu Tuhan sediakan. Ya, kalau benar kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya. Kalau otomatis kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama itu lebih mudah. Itu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi pada malam hari ini memang tema yang kita angkat adalah Natal membawa kasih. Jadi memang kasih itu sesuatu hal yang mudah diucapkan. Seperti apa yang saya lihat antara Petrus dan Petrus dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan kemudian dia bertemu kepada Petrus secara khusus. Walaupun Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus tanya dengan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-domba. Jadi hubungan tadi Bapak Yohanes tadi antara vertikal dan horizontal itu sangat erat kaitannya. Jadi oleh sebab itu pada malam hari ini momentum Natal, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kondisi yang saat ini mungkin dalam keadaan yang kurang baik, tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang, menjadi berkat, menjadi perpanjangan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun sulit memang, kita tahu keadaan sulit, tetapi kita mau berusaha karena ada kasih Kristus dalam hidup kita. Terima kasih firman Tuhan sharing daripada Pak Yohanes Marzuki. Terima kasih banget. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sering-sering kita akan join karena Pak Yohanes ini bersama-sama kita juga di radio. Dan nanti kita pun juga mungkin satu saat kita juga tampil di radio ya, di RPK. Terima kasih buat kesaksian dan sharing dari Bapak-Bapak semua, teman-teman semua pada malam hari ini. Dan terima kasih buat Pak Denny yang sudah membantu WL, lagu-lagu semuanya luar biasa pada malam hari. Kita sangat diberkati dengan puji-pujian. Baik tadi ada Pak Haryadi, ya, Pak Daud Handoko yang sudah memuji Tuhan. Semuanya memberkati kita semua. Amin, amin. Sama-sama Pak. Terima kasih. Dan kita sama-sama terus dukung dalam pelayanan di PMC chapter ini. Dan ini pada tahun 2020 terakhir. Kita akan sampai akhir di Desember ini. Kita tahu Tuhan tetap menjaga dan menolong kita. Dan
Kalau Tuhan sudah tolong sampai saat ini, Tuhan akan tolong terus sampai tahun depan 2021. Haleluya. Oke, karena sudah malam, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari, dan terima kasih buat waktunya Pak Santoso, terima kasih buat join sudah bergabung, Pak Yusak, Pak Andre, Pak Haryadi, Pak Daud, Handoko, semua yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Pak Isak. Ya, terima kasih. Semuanya, Pak Jonas, Terima kasih semuanya. Dan kita akan akhiri dengan tutup dalam doa, dan saya minta Pak Yusak Purnomo, ya, Pak Yusak, untuk tutup kita dalam doa. Mari Pak Yusak. Pak Yusak, dibuka gambarnya. Nah, yang Pak Yusak udah ini nih. Ya. Oh, Pak Yusak gak dengar ya? Oh. Dimakan mungkin. Ya. Atau ini. Pak Andre Kaleb. Masih ada Pak Andre? Ya, kalau gitu Pak, ini aja. Pak ada usul Pak Denny siapa? Pak Kasdim. Tadi belum. Ya. Pak Kasdim. Pak Marbon, ayo Pak Marbon. Ya, harus kita nih. Tutup dalam doa. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan telah terima kasih Tuhan. Meeting kami melalui Zoom ini, melalui Mediterranean Chapter. Biarlah kiranya apa yang telah kami dengar hari ini lewat hamba-Mu Pak Yohanes, biarlah kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap firman yang kami dengar hari ini, supaya kasih itu benar-benar dapat tertanam dalam hati kami, dan tidak hanya tertanam saja tetapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Yohanes, urapi terus dimanapun hamba-Mu ini berada, biar tetap menjadi terang-Mu di dalam dunia bisnis, di keluarga maupun di pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami doa buat Mediterranean Chapter, supaya kiranya Tuhan terus menopang, nolong Tuhan, supaya Pak Ishak dan kawan-kawan dapat terus membangun chapter ini, sehingga banyak pria-pria di bawah ke chapter kami, sehingga Tuhan menjamah Tuhan pria-pria ini mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya malam hari ini walaupun kami berjauhan, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kami, kasih Tuhan yang menolong kami, bahkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan kami, bahkan anugerah Tuhan yang melingkupi kami, sehingga tidak ada sakit penyakit yang saat ini sedang musim menimpa kami, tetapi kami tetap dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami tetap melihat kasih Tuhan luar biasa. Berkatilah setiap pelayanan kami, berkati pelayanan kami di Full Gospel, berkati juga usaha kami, keluarga, dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada meeting-meeting yang akan datang. Bila kiranya Tuhan, pandemi ini segera berlalu, supaya kami bisa bertemu muka satu dengan yang lain, dan bisa berjabat tangan, bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pagi ditunggu ya. Terima kasih luar biasa. Thank you Pak Firman Tuhan. Hari ini Pak Yusak nggak nyanyi nih hari ini nih. Iya, Pak Dani, Pak Ishak semuanya. Pak Ishak, terima kasih Pak. Pak Dani. Thank you Pak Dani. Ditunggu ya besok pagi. Ya. Ya, siap Pak. Ya. Ya, thank you Pak Yusak. Pada tahun kok. Ya, masih. Ya. Pak Kadin. Ya, halo, Bro Kasdim. Ya, terima kasih Haryadi. Ya. Ya, itu lagu ada satu besok dikirim tuh. Ada yang mau ikutan. Ya, si Freddy mau ikutan, nanti besok pagi jam 10 dia kirim. Ya. Oke. Ya, oke. Thank you Pak Haryadi. Pak Dokter. Ya, terima kasih. Saya ini ya, makan di kampung. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Terima kasih, Tin. Oke, thank you semua. Saya close ya.